Pernah nggak kamu merasa dunia ini semakin cerdas, tapi manusia justru semakin kehilangan arah? Kita hidup di masa di mana teknologi bisa melakukan hampir segalanya. Satu klik, semua jawaban muncul. Tapi di sisi lain, justru banyak orang bingung menentukan arah hidupnya. Canggih secara pengetahuan, tapi miskin makna. Dan disinilah letak masalahnya. Manusia modern tahu banyak hal, tapi sering lupa untuk berpikir tentang mengapa. Dalam Islam, berpikir bukan sekedar aktivitas logika, tapi bagian dari iman. Al-Quran membuka sejarah wahyunya dengan satu kata yang sederhana tapi dahsyat. Iqra, bacalah. Tapi yang menarik, perintah itu tidak berhenti di situ. Allah berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya, membaca bukan cuma membaca teks, tapi membaca realitas, membaca tanda-tanda Tuhan di alam, membaca makna di balik setiap peristiwa. Inilah dasar pemikiran Islam. Ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Ilmu tanpa iman, ibarat pedang tanpa arah, bisa melukai siapapun. Tapi iman tanpa ilmu, seperti lentera tanpa minyak, cahayanya redup dan cepat padam. Karena itu, Islam menempatkan pengetahuan sebagai fondasi dari keimanan. Salah satu ilmuwan Islam ilmiah dalam karyanya menyebut, pengetahuan adalah ibu yang melahirkan zigot keimanan. Maksudnya apa? Bahwa iman sejati tidak lahir dari ikut-ikutan, tapi dari kesadaran yang tumbuh melalui pengetahuan. Orang yang mengenal Allah karena berpikir, imannya akan kokoh. Tapi orang yang percaya tanpa tahu, mudah goyah ketika diuji. Contohnya gampang, di zaman sekarang, banyak orang mudah percaya berita di media sosial tanpa mencari tahu kebenarannya. Mereka tidak memverifikasi, tidak meneliti, padahal dalam hal agama pun, iman yang tidak disertai ilmu bisa menyesatkan. Seseorang bisa fanatik, tapi salah arah. Itulah mengapa Islam tidak hanya menyuruh kita beriman, tapi juga berpikir. Bayangkan kalau manusia berhenti berpikir, kita akan kehilangan arah, bahkan dalam hal beragama. Tapi ketika ilmu menjadi landasan iman, semuanya punya makna. Kita belajar bukan sekedar untuk tahu, tapi untuk mengenal Tuhan. Kita bekerja bukan sekedar untuk hidup, tapi untuk memberi manfaat. Kita membaca bukan sekedar mencari informasi, tapi mencari hikmah. Dan inilah yang membedakan peradaban Islam dengan banyak peradaban lain. Ketika dunia lain menganggap ilmu hanya alat kekuasaan, Islam menjadikannya jalan menuju keimanan. Karena setiap pengetahuan sejati akan berujung pada pengakuan bahwa ada kebesaran di balik semua keteraturan. Dari atom sampai galaksi, semua bergerak atas kehendaknya. Masalahnya, dunia modern sering memisahkan akal dari hati. Akal digunakan untuk menghitung, bukan untuk merenung. Padahal dalam Islam, akal adalah jembatan menuju iman. Semakin banyak kita tahu, semakin besar rasa kagum kita pada Sang Pencipta. Tapi kalau ilmu tidak membawa kita pada ketundukan, berarti ada yang salah dengan cara kita belajar. Coba lihat realitas sekarang. Manusia bisa menciptakan robot yang berbicara, tapi tidak bisa mengendalikan ego yang berteriak. Kita bisa membangun kota pintar, tapi sering gagal membangun karakter manusia di dalamnya. Inilah akibat ketika ilmu berjalan tanpa iman. Canggih, tapi kehilangan arah. Maka dasar pemikiran Islam hadir untuk mengembalikan keseimbangan itu, supaya ilmu menjadi cahaya, bukan bara. Dasar pemikiran ini juga mengingatkan kita bahwa iman tidak cukup diucapkan. Ia harus dibangun di atas pengetahuan yang benar dan akal yang sehat. Karena itu Al-Quran berulang kali menegur manusia yang tidak berpikir. Bukan karena Allah ingin kita jadi ilmuwan, tapi karena berpikir adalah bukti syukur terhadap akal yang diberikan. Maka kalau hari ini kita mau membangun peradaban baru, titik berangkatnya bukan pada kemajuan teknologi semata, tapi pada cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang berangkat dari iman dan berujung pada tanggung jawab moral. Inilah fondasi semua peradaban Islam yang dulu pernah berjaya, ketika ilmu dan iman berjalan seiring. Jadi sebelum kita bicara tentang sains, teknologi, atau logika berpikir, kita perlu kembali ke dasar. Kenapa kita belajar? Kalau jawabannya hanya untuk sukses, kaya atau terkenal, maka kita kehilangan esensinya. Tapi kalau belajar karena ingin mengenal Tuhan dan memberi manfaat pada sesama, maka itulah awal dari iman yang sejati. Inilah inti dari dasar pemikiran, hubungan antara iman dan ilmu sebagai fondasi hidup seorang muslim. Karena tanpa dasar ini, semua pengetahuan hanya jadi angka dan teori tanpa makna. Tapi kalau ilmu dan iman bersatu, dunia bukan cuma tempat hidup, tapi tempat menemukan makna hidup. Dan perjalanan itu baru saja kita mulai.
Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya tentang bagaimana iman itu lahir dari pengetahuan, bukan dari ikut-ikutan. Tetap ikuti channel ini karena Islam ilmiah akan terus menginspirasi dan meneguhkan iman.